Yang pertama saya hormati Pak Sain selaku Kepala SD Muhammadiyah 3 Salam, Pak Dwi Setiawan dan Bapak Ibu semua, keluarga besar SD Muhammadiyah 3 Salam ya, sudah menyempatkan ya waktunya, meskipun ini di sela-sela Ramadan kita tetap bisa beraktivitas. Karena bagi saya, kalau misalnya hanya sekedar beribadah dengan tidur itu ya tidak masalah. Apalagi tidurnya di tempat kerja, Pak, itu apakah dihitung dengan pahala ganda, Pak ya? Ini hanya sekedar guyonan ya. Bapak Ibu yang berbahagia, nanti kami istilahnya bukan seperti yang paling pintar di depan ini ya, enggak. Tapi kami berusaha untuk sharing apa yang selama ini kami dapatkan, dan kami dapatkan ini juga dari sekolah-sekolah yang sudah ada, yang sebelumnya pernah saya datangi. Dan memang kebutuhan sekolah itu berbeda antara sekolah satu dengan sekolah yang lainnya. Yang untuk tema di depan, mudah-mudahan ini adalah tema yang nuansanya cocok untuk ketika digunakan dalam pembelajaran, mudah-mudahan itu. Dan Bapak Ibu semua ini mumpung iklimnya masih muda ya, Pak Rama masih muda, Pak Daud dan semuanya masih muda, masih 17 plus. Dan saya yakin jika ada yang berbau seperti ini itu nangkapnya cepat, gitu ya. Ada tadi saya dengar dari Pak Said bahwa beberapa ada dari jurusan teknik informatika mungkin tidak asing untuk mendengar istilah yang ada di dalamnya. Dan malah saya yakin beliaunya bisa membantu Bapak Ibu yang kira-kira mau untuk mengembangkan bahan ajar atau produk ini. Saya sengaja pakai baju yang sama sesuai dengan yang ada di banner ya, karena untuk foto dari mana ini ya, sudah saya cari bajunya, ternyata nyelempit di bawah sendiri gitu. Saya ambil, saya samakan gitu. Nah Pak Dwi mudah-mudahan sama. Saya copot jasnya. Karena biasanya begitu, wah kok sama ini. Dan ketika itu saya ambil baju yang mudah-mudahan tidak tertinggal di tempat lain seperti itu, karena bajunya itu nemplek di mana-mana, Pak. Karena saya harus pindah ke sana itu sudah siap dipakai. Nah ini kebetulan bajunya di rumah dan pagi ini belum sempat Pak menyetrika. Jadi kondisinya seperti ini. Gitu. Sikat saja nanti tidak sampai jam 11 Pak Dwi kalau bisa. Karena di tengah acara saya juga mengisi daring di Prodi, seperti itu Pak. Jadi nanti sekian menit jika saya nanti dipanggil, saya mohon izin sebentar 15 menit untuk memberi sambutan. Itu aja ya. Memberi sambutan. Karena saya kebetulan hari ini ada acara dengan Pak Wali Kota. Ada acara Pak Wali Kota jam 9. Tapi saya tidak datang demi di SD 3 Salam. Oh, jangan tepuk tangan dulu, karena saya tidak diundang, Pak. Karena saya tidak diundang. Itu guyonannya ya, tidak sepanang. Ini kalau saya kalem, nadanya kalem nanti diem. Tapi kalau saya nadanya teriak-teriak harus semangat gitu ya. Karena ruangannya ini sudah cukup buat kita untuk teriak-teriak. Bahkan tanpa mic ini enak-enak gitu kan ya. Ya gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi bermanfaat barokah dan untuk kehidupan selanjutnya. Pak Dwi bisa ditambah langsung fokus nih Pak Dwi biar enak nanti itu. Belum salam Pak saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ngomong apa ya? Pertama kali kadang-kadang saya agak grogi. Orangnya grogian, saya pendiam Bapak Ibu. Serius. Diketawain teman yang sudah terbiasa tahu. Asli sebenarnya saya pendiam, cuman berusaha memaksimalkan potensi diri begitu saja. Jadi mudah-mudahan aktivitas kita hari ini lebih barokah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertemuan kita kali pertama ya, dengan Bapak Ibu sekalian, insya Allah mudah-mudahan ini jadi silaturahim yang berkelanjutan. Dalam arti saya pribadi sudah memiliki hutang sebenarnya ke Pak Sain, sudah hampir pertama kali beliau menjadi kepala sekolah di sini. Malah justru belum ada bangunan ini kemungkinan. Kemudian aktivitas-aktivitas ini mudah-mudahan berlanjut dengan program-program entah itu pengabdian masyarakat yang lain ataupun program penelitian yang lainnya. Insya Allah sangat terbuka
kan beberapa Bapak Ibu dosen khususnya di UMM sendiri sudah banyak, insya Allah Pak Sain yang kesini, dan saya baru pertama kali dengan Pak Kun. Karena sebenarnya bukan bidang saya di SD, karena saya kan di biologi, sehingga alhamdulillah tahun ini berkesempatan kolaborasi dengan Pak Kun Cahyono melakukan aktivitas pengabdian masyarakat internal UMM, yang itu menjadi tugas dan kewajiban kami sebagai dosen yang memiliki tridharma perguruan tinggi itu, pengajaran, pengabdian, dan penelitian. Dan alhamdulillah tahun ini di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ini bidangnya Pak Kun. Nanti yang banyak berbicara terkait dengan esensi pelatihan adalah Pak Kun Cahyono. Saya di manajemen aktivitasnya, terus kemudian sedikit akan saya tambahkan di pembelajaran ataupun pendidikan secara umumnya. Bapak Ibu, pendampingan pembuatan bahan ajar mobile learning seperti yang sudah disampaikan Pak Kun Cahyono tadi, sebenarnya rangkaian atau salah satu kompetensi yang wajib dimiliki oleh Bapak Ibu, kemudian juga nantinya harus dimiliki oleh peserta didik atau siswa-siswa kita. Sehingga untuk pembuka mungkin biar lebih terbuka, flashback, punya harapan dan lain sebagainya, mungkin saya akan tampilkan ini dulu. Nah, kelihatan ya Bapak Ibu? Mudah-mudahan kelihatan. Ini saya gambarkan tempelan-tempelan sticky note ini ya, sebetulnya apa? Sticky note, betul Bapak Ibu? Sticky note. Oke. Di situ ada berbagai kata dan kalimat, diksi-diksi yang menarik yang dikhususkan untuk kita semua, bukan hanya saya tapi Bapak Ibu juga, termasuk Pak Sain. Sebagai pendidik, tidak hanya guru, tapi semua pendidik. Baik itu orang tua, wali murid dan sebagainya sebenarnya. Tapi karena kita adalah di institusi pendidikan, berarti sebagai guru kita harus melihat ini. Bapak Ibu, monggo pilih salah satu yang kemungkinan pernah jadi pengalaman selama menjadi guru. Baik itu berbentuk apapun, silakan direfleksi. Kita coba merefleksikan diri dulu. Refleksi diri selama Bapak Ibu menjadi guru, mendidik anak-anak SD di Muhammadiyah 3 As-Salam. Saya yakin dari sticky note ini pasti akan muncul berbagai yang bisa Bapak Ibu refleksikan diri. Monggo, mau pilih yang mana? Mungkin sebagai yang pertama kali Bapak Kepala Sekolah dulu. Bapak Kepala Sekolah saya yakin semuanya. Oke, luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu untuk Pak Sain. Tetapi dari pesimis itu, Pak Sain bukan pesimis orangnya, tetapi menjadi pemotivasi, trigger, dipicu. Silakan orang lain menghina, membuat down semangat saya dan sebagainya. Tapi benar itu akhirnya terjadi. Terjadi apa? Kebalikannya kan. SD ini ada dengan SDM walaupun terbatas pada saat ini, saya yakin ke depan ya namanya sekolah perintis di mana-mana ya seperti ini. Tetapi melihat input Bapak Ibu sebenarnya yang seger, bugar, ya, terus kemudian potensinya luar biasa, mulai dari fresh graduate dan lain sebagainya. Potensinya ini yang belum mudah-mudahan yang masih tertidur gitu ya, saya yakin bisa mengembangkan banyak hal. Monggo Bapak Ibu yang lain. Saya sering tempelkan ini sebagai desktop laptop saya. Tidak hanya memikirkan apa diri saya, tapi siswa ketika saya melihat ini, mahasiswa entah itu peserta didik secara umum, baik ketika saya berkunjung di sekolah ataupun di perguruan tinggi, merasa diingatkan selalu. Jadi apapun yang saya bisa dan lain sebagainya, saya tempelkan semua ini sebagai pengingat saya pribadi. Ini. Kemudian ide baru yang paling saya berikan apa istilahnya?
yang paling besar, guru selalu belajar. Ya selalu belajar. Kenapa kok selalu belajar? Saya yakin Bapak Ibu akan belajar sepanjang hayat. Entah itu di sekolah formal ataupun non formal ataupun informal, pasti selalu belajar sepanjang hayat. Apalagi jadi guru, setiap saat pasti akan belajar. Nah, belajar inilah yang menjadikan kita akan mendapatkan berbagai keterampilan ataupun kompetensi-kompetensi yang mendukung profesionalitas kita sebagai seorang guru. Kemudian sebelum ke sini Bapak Ibu, ya, sebelum ke sini inti saya mengingatkan kembali pentingnya pendidikan abad 21. Ya. Sehingga kenapa kok akhirnya ide ini yang muncul? Ini perjalanannya. Ini gambaran mungkin tahun-tahun berikutnya saya akan mencoba aktivitas itu di sekolah Bapak Ibu. Jadi collaboration learning ownership ya. Jadi belajar sak karpe dhewe istilahnya ngono. Jadi siswa belajar sak karpe dhewe, mulai dari menentukan jadwal sendiri, aktivitas belajar sendiri, gurune lha apa gitu. Enak dong orang ngajar, bukan berarti gurunya nggak ngajar, tapi fasilitator betul-betul menjadi fasilitator insya Allah di sini Bapak Ibu. Nah ini mudah-mudahan dari video tadi minimal merefresh, ada keinginan, ada harapan, minimal besok setelah ada luring saya ngajarnya seperti apa ya. Nah pelajaran masuk pertama mungkin dengan anak-anak didik kita yang sudah beberapa hari stuck di rumah, bosen, mungkin apa langsung materi pelajaran dulu atau bagaimana, mungkin akan berbeda suasananya di kelas. Mungkin ada gambaran dari melihat video-video tadi, mungkin outbound dulu, mungkin apa dulu, biar mereka senang di rumah, senang di sekolahan gitu. Baik, saya kembali ke sini. Nah, pentingnya pendidikan abad 21. Intinya Bapak Ibu, karena ini masih SD, usia perkembangan dini, baik itu nanti di kelas rendah atau kelas tinggi, jika ada peluang nanti keterampilan-keterampilan itu digunakan oleh anak didik kita di masa mendatang, itu sebenarnya tujuannya. Terlepas dari kurikulum sistemnya, kemudian aktivitas-aktivitas yang lain, keterampilan-keterampilan yang lain yang dibebankan oleh pemerintah ke institusi pendidikannya. Sebenarnya kalau di dalam pembelajaran itu kan zona perkembangan proksimalnya yang penting. Jadi ZPD, zona of proximal development, ZPD, zona perkembangan proksimal. Ketika Bapak Ibu ngajar, di situ siswanya menemukan konsep mereka secara sendiri dari hasil pemahaman mereka sendiri, sehingga nantinya akan merubah sikap dan perilaku mereka di kelas saat itu. Nah itulah yang jadi tujuan. Mungkin Bapak Ibu mengingat kembali teori pembelajaran itu milik Vygotsky ya, Vygotsky, ZPD. Kemudian dari situ aktivitasnya adalah berhubungan dengan sosiokulturnya, dengan teman sebayanya, dengan orang yang lebih dewasa. Baik Anda Bapak Ibu ketika menjadi contoh bagi siswa, begitu juga sebaliknya, kadang-kadang kita belajar dari mereka. Nah, saya kembali ke tadi, ketika itu nanti muncul, ZPD itu muncul, peluang ketika saya yakin kesempatan yang nanti akan muncul dari pengalaman hidup ketika belajar, pengalaman hidup di masa mendatang, pasti akan di-recall kembali. Sehingga pembentukan pembelajaran SD yang menyenangkan bahagia, yang ketika Pak Sain cerita ketika saya berkunjung pertama kali di sekolah ini, saya yakin itu sudah mengarah ke tadi sebenarnya Bapak Ibu, tinggal moles sedikit gitu aja. Kalau laporan Pak Sain, belajarnya kami out of the box Pak, tidak. RPP itu ada, harus ada ya. Tetapi RPP yang seperti apa yang sehingga tidak merepotkan Bapak Ibu dan lain sebagainya, nah ini yang penting. Nah itu. Kemudian yang lebih penting lagi aplikasinya dalam pembelajaran di kelas. Nah itu semua mengacu kepada pendidikan abad 21 harusnya untuk saat ini. Ini yang menjadi cikal bakal milestone
atau roadmap milestone kurikulum di Indonesia. Mengarahnya ke sini. Sehingga pembelajaran Bapak Ibu harus ada TPACK-nya, kan begitu. Content knowledge-nya, betul ya. Berbasis HOTS dan lain sebagainya yang jadi tuntutannya sekarang. Entah dikuasai atau belum, saya yakin bisa. Soal HOTS misalkan apakah selalu sulit? Belum tentu. Soal sulit itu belum tentu HOTS. Kan begitu ya. Karena kemarin pasien soal HOTS banyak yang minta dibimbing dan lain sebagainya, mudah-mudahan saya bisa. Ya, kebetulan ngajar juga di PPG di beberapa 3 tahun terakhir inilah, alhamdulillah. Kita coba nanti ke sana sambil mobile learning ini pelan-pelan jadi instrumen toolsnya, begitu Bapak Ibu. Makanya ada di situ bahan ajar, penyisipan konten knowledge, HOTS dan lain sebagainya itu tadi, insya Allah bisa. Nah, tinggal nanti bagaimana belajar untuk mengetahui, belajar untuk melakukan, belajar untuk mengaktualisasikan diri sebagai individu mandiri yang berkepribadian, sampai belajar untuk hidup bersama. Kalau saya boleh tarik sedikit, 4.0 plus 5.0 bukan saingan, tetapi 4.0 itu ditunjang 5.0. Society 5.0 dengan revolusi industri 4.0 itu bukan versus, tapi Society 5.0 itu harusnya menunjang. Karena apa? 4.0 revolusi industri 4.0 itu manusia kan sendiri-sendiri, diganti semua mesin. Akhirnya takutnya sosialnya itu jadi mundur. Apalagi di Indonesia dogma, etika, perilaku, sikap anak kekinian, anak milenial dicap semakin merosot begitu gitu. Sehingga muncullah 5.0 Society 5.0 yang nanti diselaraskan dengan pendidikan-pendidikannya. Kalau begitu, sudahkah Bapak Ibu ke arah keterampilan abad 21 ketika mengajar? Nah, kita cuplik di pengabdian kita adalah salah satu jadi kontennya, syaratnya adalah informasi media dan teknologi skill. Dari ada 3 ini. Core-nya kan pendidikan abad 21, ada 3 hal penting yang harus disiapkan. Salah satunya informasi media dan teknologi skill. Bapak Ibu sudah biasa WA, Bapak Ibu sudah biasa Zoom, sudah Google Meet atau platform yang lain. Kami coba memaksimalkan hal yang sudah sederhana. Mudah-mudahan kita sudah memiliki hal yang sederhana, tapi sederhana ini coba kita boleh menjadi hal yang luar biasa. Makanya kita tidak mau muluk-muluk dulu, ke arah mobile learning dulu dengan platform yang Pak Kun terapkan di berbagai sekolah yang sudah dilakukan di Kediri dan Jombang. Nah, kemudian e-learning sudah banyak platformnya, learning management sistemnya terutama sudah banyak. Salah satunya ini yang menjadi tawaran kami untuk melakukan aktivitas pengabdian. Mudah-mudahan ini bisa dimaksimalkan nantinya. Entah Bapak Ibu sudah berpengalaman atau belum, tetapi sudah pernah melakukan atau belum maksudnya. Tetapi lebih penting dari itu, kalau memang sudah pernah, seperti Pak Kun tadi sampaikan, akan lebih enak ke depannya. Nah, ini kurang lebih Bapak Ibu rencana kegiatan dan metode pelaksanaan pendampingan kami. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kurang lebih berapa bulan begitu. Nanti kita sepakati saja, terutama di coaching kliniknya. Ini kan sosialisasi baru pertama, penyampaian materi, pengantar dan penyamaan persepsi. Pertama, kedua ini masuk tahap berikutnya. Kemudian nanti Bapak Ibu akan dicoba praktek langsung gitu nggih. Di awal. Tidak hanya pengantar penyampaian persepsi, tapi uji coba awal. Sehingga kami pulang ada refleksi dan evaluasi. Setelah itu ke 3, ke 4 sampai ke 7 mudah-mudahan bisa kita lampaui. Saya sudah janji dengan Pak Sain, kita sampai best practice. Konsep best practice-nya nanti kalau ini jadi berhasil, punya produk, Bapak Ibu bisa dijadikan program sekolah, misalkan mengundang sekolah lain untuk melihat hasil ini semua yang dilakukan Bapak Ibu.
show up istilahnya. Mudah-mudahan itu yang rencanakan, entah itu nanti disosialisikan berupa di TV, di YouTube channelnya, ataupun yang lainnya. Jadi selama kegiatan yang kurang lebih kami rencanakan 3 bulan sampai 6 bulan. Oke Bapak Ibu, suwe itu ternyata ya. 3 bulan sampai 4 bulan, bayangannya bukan tiap hari Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu juga ngajar, saya juga. Terus aktivitasnya Bapak Ibu luar biasa sibuk dan padat. Itu yang nanti kita coba rencanakan menjadi timeline pendampingan atau coaching. Kita sepakati nanti. Misalkan sebulan kita ketemu berapa kali coaching kliniknya. Misalkan sebulan mau seminggu, dalam 1 bulan ada 4 minggu minimal. Kita ketemu 2 kali, 3 kali, atau per minggu. Nanti kita jadikan pilihan atau alternatif gitu Bapak Ibu. Ini perlu kesepakatan, kalau tidak nanti kita tidak akan ketemu lagi ya hari ini. Makanya timeline management ini mudah-mudahan jadi pengingat ya. Jadi kurang lebih mudah-mudahan tidak sampai 6 bulan ya. Bayangan saya 3 bulan mudah-mudahan cukup sampai best praktisnya, diseminasi di internal dengan mengundang misalkan SD sekitar sini. Saya lihat ketika nyasar tadi Pak Sain ada SD di sana kayaknya, ngundang gurunya, so apa aja, biar mereka tahu ada aktivitas seperti ini toh di SD Asalam, SD Muhammadiyah 3 Asalam. Mudah-mudahan sampai ke sana. Jadi santai saja Bapak Ibu, kita anggap senang, ini bukan tugas tetapi seperti tadi doing the best dan lain sebagainya jadi moto Bapak Ibu di sekolah. Ayo sama-sama, mohon kerjasamanya, terutama kami yang datang ke sini sowan tidak membawa apa-apa, hanya ini yang kita miliki, mudah-mudahan ini kita usahakan dan kita maksimalkan. Itu rencana kami seperti itu. Nah, hari ini kita masuk ke kegiatan kedua, 1 dan 2. Pengantar penyamaan materi, pengantar dan penyamaan persepsi sudah dengan kepala sekolah. Ini yang realnya Pak Sain. Yang kemarin seperti apa aktivitasnya? Ya ini seperti ini aktivitasnya. Nanti di 3, 4, 5, 6 itu bisa fleksibel, bisa nambah. Kalau nanti coaching 1, 2 kok belum maksimal, bisa nambah coaching-coaching yang lain. Seterusnya. Maksimal 3 misalkan. Makanya tadi kami bilang 3 sampai 6 bulan. Syukur-syukur tidak sampai 6 bulan selesai, sehingga aktivitas Bapak Ibu betul-betul matang. Terutama di sini nanti di poin yang kelima. Kalau ini mungkin masih 3, 4 ini masih mengikuti istilahnya proses pelatihan ataupun transfer knowledge dan banyak kegiatan di dalamnya nanti terkait dengan pembuatan bahan ajar mobile learningnya. Coaching 1 sampai 2, coaching 1 tadi lebih kepada latihannya. 2, pengembangan bahan ajarnya. Syukur-syukur sudah disiapkan atau diintegrasikan dengan bahan ajar real teachingnya di kelas. Sehingga nanti ketika ada, harapan kami kalau pas ngobrol dengan Pak Sain, ketika ada pengawas dan lain sebagainya, nah ini sudah ada inovasi pembelajaran baru dan lain sebagainya, terutama bisa dilihat dari media bahan ajarnya dan perangkat-perangkatnya dan lain sebagainya. Makanya kami datang meminta Bapak Ibu membawa laptop ataupun bahan untuk kita nanti latihan sementara, sehingga nanti ketika selesai hari ini nggak lama kok Bapak Ibu, terus itu kita pulang, saya dan Pak Kun akan diskusi, mengevaluasi, merefleksi aktivitas kita hari ini. Kemudian kita lanjut ke timeline yang ditentukan nanti. Nah, sampai diseminasi, sampai best practice. Jadi nanti setelah 3, 4 itu Bapak Ibu sudah ahli dan handal, baru ke 5, 6 Bapak Ibu pengembangannya apa dari hasil latihan. Makanya di situ metodenya banyak, ada diskusi, pelatihan, workshop, praktek dan lain sebagainya.
itu fleksibel saja, itu hanya gambaran ya seperti itu gambaran umumnya atau khususnya. Lebih khusus lagi nanti di coaching di timeline pembuatan timeline menjadi target rencana kegiatan hari ini. Nah itu juga apakah kita tentukan hari ini juga atau nanti dengan Pak Sain saja, seperti apa nanti, seperti fleksibel saja maksudnya. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, nah nggak usah bingung dan lain sebagainya. Sampai sini kita langsung saja buka dialog gitu. Itu sudah selesai nih Bapak. PPT saya cuma ini. Selesai loh, terima kasih. Jadi target sebelum Pak Kun ke materinya, pentingnya adalah kita membuat timeline kurang lebih kita sepakati nanti 3 bulan dulu lah, misalkan 3 bulan dulu, misalkan nanti kok selesai alhamdulillah, kok belum cukup kita tambah sampai nanti maksimal 6 bulan Pak. 3 bulan, 6 bulan pun makanya tadi sudah saya sampaikan 6 bulan ku kekayaan belenger nanti, makanya mudah-mudahan 3 bulan itu sudah ke 4, 5, 6. Baik nanti pas coaching kita bisa daring atau luring ya. Jadi prakteknya Bapak Ibu jelas ada istilahnya pertemuan langsung, belajar, workshop begitu dengan bahan ajarnya yang sudah dimiliki, kan tinggal mendigitalisasi begitu Pak Kun ya, istilahnya digitalisasi di mobile learning dengan aplikasi yang Pak Kun coba tawarkan tadi. Nah di situ nanti kita evaluasi seperti apa bentuk dan sebagainya. Kalau misalkan pengembangannya nanti bahan ajarnya sampai diintegrasikan dengan real teachingnya, biasanya Bapak Ibu mengajar dengan bahan ajar yang walaupun sudah luring ya Bapak Ibu ya, sekali lagi, tapi tidak masalah menurut saya, malah syukur-syukur luring ini akan seterusnya. Tetapi walaupun seperti itu, platform LMS tadi, Learning Management Systemnya tadi, bisa diberikan ke siswa biar mereka mempelajari sendiri di rumah. Sehingga Bapak Ibu tinggal mengembangkan sedikit aja ke bukan model ya, bentuk pembelajaran. Flipped classroom, nah, pernah dengar? Mereka belajar di rumah, sekolah tinggal main-main dalam arti desain Bapak Ibu di dalam pembelajaran yang Bapak Ibu rancang, tinggal menyesuaikan seperti apa pembahasannya saja, ya kan flipped classroom kan dibalik ya Bapak Ibu ya, pembelajarannya teori dan sebagainya mereka belajar sendiri di rumah. Ini cocok untuk kelas tinggi sebenarnya Pak Sayun. Kalau kelas rendah saya yakin enggak ya, kalau flipped. Tapi sejauh ini ketika saya uji cobakan di penelitian lebih berhasil ke kelas tinggi untuk SD. Kalau SMP, SMA sudah bisa dilepas. Kalau SD kan perlu pendampingan khusus gitu Bapak Ibu. Baik. Pelatihan awalnya dengan Pak Kun. Setelah itu kita ada gambaran. Kalau semuanya lancar berarti coachingnya paling tidak ada gambaran seperti apa nanti. Nah, baru pendampingan coaching kliniknya nanti lebih intens. Ini belum intens ya Bapak Ibu. Coaching klinik ke pendampingan ketiga, keempat, 5, 6 ini baru kita intens. Ini baru permulaan. Di sini kita 1 dan 2. Harapan kami Bapak Ibu muncul luaran berupa produk itu tadi, produk bahan ajar mobile learning plus diseminasi. Diseminasi ini kalau kami punya tagihan memang harus terpublikasi di jurnal. Saya akan menggandeng Bapak Ibu, nama-nama Bapak Ibu, atau nanti Bapak Ibu punya tim sendiri kita buatkan bersama-sama, kita buat misalkan saya dan Pak Kun kita bagi 2, timnya saya untuk publikasi ilmiah misalkan ya, dibagi anggotanya 2-2 atau 3-3 atau berapa, atau kita bentuk tim-tim kecil seperti itu nanti. Emang kalau tidak dipublikasikan nanti insya Allah kita dampingi. Ini bisa tidak harus tahun ini, tapi tahun-tahun setelahnya ataupun bulan-bulan berikutnya bisa. Misalkan Bapak Ibu mengembangkan di sini
pengembangan di sini tidak hanya bahan ajar, Pak, saya coba tarik ke suatu penelitian kecil di PTK-nya misalnya. Contoh gitu Pak, ini mau mengembangkan tidak hanya bahan ajarnya, pengembangan bahan ajar ini maksudnya untuk ke real teachingnya. Ini kan makanya Bapak Ibu kan kita minta membawa bahan ajar apa adanya, ngono toh. Nah mudah-mudahan yang ke-5, 6 Bapak Ibu sudah mulai menyesuaikan, mengintegrasikan dengan bahan ajar real teachingnya di kelas, sehingga alhamdulillah terfasilitasi ya akhirnya. Nah makanya saran saya yang kemarin itu Pak Sain, ya, menjadi yang lumrah itu tadi, ya itu menjadi suatu bentuk fasilitas mereka yang ditawarkan oleh sekolah begitu. Nggih, monggo Pak Kun. Biar tidak lama. Mudah-mudahan cukup sampai sebelum jam 11. Saya juga nggak nanya tadi sampai jam berapa, jam 11 nggak? Jam 11 maksimal Pak? Iya Pak. Bisa ya itu. Karena nanti langsung cus ke sana kayaknya. Gitu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Bapak Ibu kita coba untuk belajar sama-sama. Tadi ditampilkan oleh Pak Dwi, kita akan menggunakan beberapa aplikasi open source dan aplikasi lain yang akan saya tawarkan. Tapi nanti kita proyeknya hanya satu aplikasi Bapak Ibu. Silakan di scan kalau punya WPS Office atau yang lainnya. Materinya sedikit Bapak Ibu, atau nanti saya kirimkan linknya saja. Dan materi ini bisa Bapak Ibu katakan tidak perlu download atau tidak perlu di print, atau kalau memang print ya monggo silakan saja. Biasanya kalau HP-nya sudah terinstall WPS langsung bisa scan straight gitu, selesai. Miring itu, gak apa-apa tak Pak Kun? Gak apa-apa, yang penting dotnya itu tidak berubah. Baik Bapak Ibu, kita coba untuk sharing kecil ya. Yang membawa laptop Rama nanti ya, coba langsung praktek sedikit ya untuk Rama. Ini sebagai penerus Pak, sebenarnya ada namanya program pembatik dari Kemdikbud, itu masih diselenggarakan di wilayah Jawa Barat, Jabodetabek, dan barangkali Jawa Timur akan kebagian insya Allah bulan-bulan ini atau yang akan datang. Dan itu pun free dilakukan oleh siapapun, baik guru PNS maupun non-PNS. Itu akunnya bisa diakses melalui pembatik atau apa ya kemarin saya lupa karena masih baru ini programnya. Artinya ada pembatik Bapak Ibu, pembatik TIK-nya besar, artinya pembelajaran berbasis TIK. Barangkali kalau sudah mengenal atau punya wacana itu Bapak Ibu bisa pelajari. Dan kalaupun Bapak Ibu bisa mengikuti itu silakan diikuti. Artinya misalnya ada kegiatan di sekolah itu kok ada waktu senggang, ikuti saja Bapak Ibu. Sertifikatnya itu bisa dijadikan untuk apa istilahnya ya, mungkin kenaikan jenjang atau apa gitu. Bisa Bapak Ibu. Dan kemarin juga saya sudah di beberapa sekolah di wilayah SD Muhammadiyah, SD Muhammadiyah 5 dan SD Muhammadiyah 8 Daud juga sudah saya kenalkan. Dan nanti target selanjutnya adalah beliau-beliaunya juga membuat bahan ajar Bapak. Jadi bahan ajarnya itu bebas Bapak Ibu, boleh memilih kemasannya modul elektronik atau yang sejenisnya cetak, buku elektronik atau yang sejenisnya yang cetak, ataupun kemasan-kemasan yang lain, misalnya berbentuk poster, misalnya seperti itu. Kadang-kadang ketika daring di sini Bapak Ibu ya, guru itu susah membuat bahan ajar atau materi yang dikemas dengan menarik itu. Akhirnya punya pilihan, materi itu yang satu kali tatap muka itu coba dikemas menggunakan poster atau menggunakan infografis. Itu kan lebih menarik misalnya. Infografis 1 atau 2 slide itu nanti bisa dicantolkan di Instagramnya Bapak Ibu guru atau Instagram sekolah ketika di tag itu dan itu bisa dibaca oleh semuanya, wali murid dan sebagainya. Dan itu artinya kan ringkasan cerita, ringkasan materi itu. Nah, mungkin Bapak Ibu yang di sini yang sudah ahlinya Instagram, saya rasa juga tidak asing ya Bapak Ibu. Ya. Lanjut Bapak Ibu, kita mencoba untuk mengenalkan sedikit saja ini sebagai pengantar, tidak sampai 15 menit insya Allah. Saya percepat saja. Terima kasih sudah dibuatkan ini, dan saya juga kaget kok tiba-tiba ada. Nah, itu. Terima kasih sekali. Siapa yang buat? Rama main? Pak Sain. Terima kasih.
Sekarang saya tugasnya itu merintah-merintah Pak. Dulu saya ditugasi ini Pak, sekarang saya tidak mau, karena saya bertugas memerintah sekarang. Meminta bantuan teman-teman. Oke, nah ini ada bagian kecil Pak, level kompetensi dari TIK yang harus Bapak Ibu pegang itu ya. Yang pertama literasi itu artinya siapapun harus mampu membaca situasi ini. Karena ini adalah bagian dari how to know, bagaimana Bapak Ibu mengetahui level ini, bagaimana belajar, bagaimana memanfaatkan platform yang sudah ada. Setelah itu kalau sudah tahu, sudah punya bahan dasarnya, kita coba untuk melakukan aktivitas di dalamnya, how to do, implementasinya itu. Kita buat, kita create menjadi suatu karya yang menarik. Barangkali itu karyanya macam-macam Bapak Ibu, silakan. Seinovatif mungkin Bapak Ibu. Apalagi yang masih muda itu biasanya tidak kalah juga dengan yang sudah senior. Yang ketiga, kreasi, silakan mengkreasikan konten yang ada di dalamnya Bapak Ibu. Bisa multi interaktif Bapak Ibu, atau bahasa kerennya kalau teman-teman mahasiswa itu membuat multimedia. Ada teks, narasi maupun video, audio maupun gambar animasi yang bergerak di dalamnya, yang melibatkan dalam satu platform yang bisa diakses tanpa ada aplikasi pihak kedua. Jadi tinggal klik langsung bisa di play. Itu ya Bapak Ibu. Yang terakhir ada level berbagi. Nah, kalau sudah tahu Bapak Ibu paham bisa mengkreasikan konten itu, Bapak Ibu yang lain yang belum paham diajari. Bila perlu di luar, Bapak Ibu bisa memamerkan produk Bapak Ibu. Artinya begini, kalau sudah punya Bapak Ibu produknya, ini kan tadi sinkron dengan punyanya Pak Dwi ya, bisa dihakikan melalui kita. Jadi Bapak Ibu punya hak cipta karya itu. Lumayan kan ya? Bagaimana caranya? Gampang, nanti Pak Dwi itu ahlinya. Kalau sudah jadi produknya, Harus bisa ada produknya istilahnya dipublikasikan ya Pak Dwi. Sangat Produk bisa. Bapak Ibu bisa dipublikasikan dimanapun publikasinya, mau media massa, online atau tercetak, atau publikasi di artikel jurnal, itu malah bagus. Dan kalau saya mendengar sekarang di sekolah ya Pak Sain, barangkali ini saya tidak salah, Bapak Ibu guru itu wajib membuat karya tulis yang harus namanya itu di depan, nama tunggal kalau bisa. Benar nggak? Ya, coba menjadi suatu istilahnya sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan Anda sendiri. Baik guru maupun dosen sama sebenarnya tugasnya. Cuma dosen lebih banyak Pak ya. Konten-konten yang bisa dikreasikan itu nanti bisa dikonsumsi oleh semua orang. Seperti itu. Pak, terus saya ada tanya, Pak Kur sudah punya konten? Mohon maaf, konten saya hanya sebatas konsumsi mahasiswa. Karena biasanya materi mahasiswa tahu sendiri ya, banyak sekali ya. Nah barangkali Anda, nanti Bapak Ibu semua, konten materi di setiap PB itu bisa dihakikan, atau paling tidak sudah disimpan di folder, disimpan dimanapun yang nanti bisa digunakan untuk selanjutnya. Kan enak gitu ya. Kan namanya materi itu tidak berubah. Justru Bapak Ibu bisa mengembangkan dengan katakan informasi-informasi di sumber lainnya. Gitu. Ini agak banyak slide-nya ya Bapak Ibu, tapi sedikit saja yang akan saya sampaikan. Nanti Bapak Ibu menggunakan dua unsur, mohon maaf tidak boleh dibaca dengan dipenggal ya, harus dibaca lanjutan, tidak boleh dibaca dipenggal. Paham ya? Soft teknologi dan hard teknologi, jangan dipenggal bacanya. Yes. Ya. Dua hal ini Bapak Ibu wajib paham ya. Boleh pakai piranti laptop, PC dan sebagainya, baik sejenis Windows maupun non Windows. Kemudian softnya boleh memilih aplikasi platform yang akan saya tawarkan. Namun kita bisa fokus hari ini untuk satu, yaitu Meet Application Inventor ya, atau MIT. Itu nanti Bapak Ibu bisa memanfaatkan di sini. Sudah ada sejak lama, tapi masih banyak orang yang jarang menggunakan. Gitu. Nah ini komponen-komponen yang harus ada Bapak Ibu, dan Bapak Ibu perlu pahami di sini. Tidak perlu dihafalkan Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya perlu 4 kompetensi. Yang pertama model, strategi, metode, dan skillnya. Terutama yang poin belakang itu, yang di dalam sendiri skillnya itu yang Bapak Ibu harus asah ya. Karena skill itu mahal harganya Bapak Ibu daripada pengetahuan. Kalau pengetahuan di kuisnya wants to be millionaire, tidak semuanya orang bisa meraih itu. Tapi kalau skill, siapapun nanti pasti bisa jadi mahal itu. Rama, skillnya bisa membuat katakan yang berbasis marketing atau digital marketingnya. Skill ini tidak bisa dimiliki oleh orang lain, dan kemampuan-kemampuan itu perlu diasah lebih jauh lagi, dan paling tidak teman-temannya
bisa diajari, sehingga kalau Rama tidak masuk atau lagi ada halangan, teman-temannya bisa mengganti. Itu. Tapi tetap tanggung jawabnya Rama, misalnya seperti itu. Artinya siapapun boleh membuat kreasi untuk kepentingannya Bapak Ibu sendiri. Saya percepat Bapak Ibu. Semua materi tidak perlu dihafal Bapak Ibu ya. Ini hanya sebagai wawasan dan paling tidak bagaimana saya nantinya gitu. Tadi Pak Dwi sudah memberikan sticky note banyak ya. Kalau saya spesial sticky note di sini. Apa yang Anda lakukan ketika bertemu dengan ICT ini? Hanya sebagai user atau developer? Hanya sebagai buyer kah? Atau sebagai seller? Nah, tinggal Anda pilih aja. Bu yang dari teknik informatika ya, barangkali ketika itu kuliah sudah banyak didalami dan bisa menjadi teman curhat kepada Bapak Ibu semuanya untuk membantu. Ini lengkap Pak Said. Jadi tugas saya dengan Pak Dwi sebenarnya itu ringan Pak. Tidak usah membuat plafon sampai akhir Juli. Saya rasa tidak usah. Mungkin 3 bulan selesai itu Pak. Dan saya yakin Pak, teman-teman ini bisa diajak kompromi nanti. Oke. Cuma kurang satu ini Bapak Ibu, sengaja tidak saya sampaikan karena ini hanya saya mengutip. Cuma satu, yang pertama adalah kompetensi yang bisa diarahkan adalah nilai jual. Kalau ini bisa dijual, kenapa kacang? Why not? Ya kan? Karya Bapak Ibu bisa dijual itu melalui Play Store boleh, atau melalui layanan-layanan yang lain. Ya paling tidak secara manual. Bapak Ibu, saya punya bahan ajar berbasis mobile learning. Monggo yang beli 100k saja dapat kode, kirim ke WA saya rekening ini nih, lumayan ya. Nanti kode itu dibalik, di shuffle ulang, ya, di random ulang. Bapak Ibu yang beli, kode itu hanya berlaku untuk 1 orang. Monggo, enak kan Pak? Ya Bu, enak itu. Saya juga pernah menyebar beberapa bahan ajar ini yang digunakan di Mojokerto karena teman kuliah, jadi kita berbagi. Mereka yang membuat materi, saya yang konten kreatornya. Selesai Pak, kita jual itu. Murah Pak, 150 per packnya. Karena isinya macam-macam, mulai dari perangkat, RPP, silabus, dan selesainya di materi ini. Hanya 1 klik bisa. Kalau Bapak Ibu bisa memanfaatkan Microsoft atau Google, nah Bapak itu bisa dapat uang di situ nanti. Seandainya Bapak Ibu mau memanfaatkan. Dari D, E, sama M, Bapak Ibu mana yang kira-kira belum paham inisial D, E, sama M? Kalau M, apa Mas? Rama? M itu apa? Apa Bu? Monggo. M, mobile learning, betul tadi. Yang E, e-learning. Sekali lagi kalau ngomong tidak boleh dipenggal Pak. E-learning. Dan yang terakhir D-nya. Maaf Pak, salah. Apa? Distance learning. Yang sudah Bapak Ibu lakukan selama ini. Betul enggak? Ternyata kalau Bapak Ibu bisa memetakan yang akan datang, mungkin ada di atasnya D. Ya enggak? Kita dulu sekolah dilarang bawa HP. Benar enggak? Sekarang sekolah masuk HP Pak. Dan kita tidak tahu ya, ternyata benar adanya seperti itu. Dan memang itu adalah kehidupan kita saat ini. Sekolah di kelas tidak boleh pakai HP, dimasukkan. Ternyata sekarang sekolahnya di HP ya. Sekolahnya masuk HP semua. Ini namanya distance. Dengan mengkolaborasikan e-learning di dalamnya dan mobile learning itu. Kalau Bapak Ibu tidak sadari, nantinya mungkin tidak hanya distance learning ya. Pembelajaran itu menggunakan teknologi hologram barangkali. Bapak Ibu tinggal ngajar di rumah, fasilitas sekolah punya istilahnya sinar untuk hologram, connect. Atau di rumah punya fasilitas teman masing-masing ya, Bapak Ibu yang orang tua wali murid yang punya kayak ini LCD, ini kan sebagian dari itu Pak. Connect di situ, gurunya ngajar, udah selesai. Real time, tanpa ada rekaman video. Itu Pak. Loh, saya ngomong ini memang belum ada. Saya hanya terinspirasi punyanya Marvel itu ya, filmnya Marvel itu. Justru dengan film-film itu ternyata teknologi tercipta Pak. Sebagai bahan cerita kecil Pak, saya ketika ikut PKM ketika waktu SMP itu
SMP kelas 3 waktu itu, saya itu membuat teknologi dari bahan bakar, maaf ya Pak, sapi atau kebo. Tapi sekarang jadi biogas Pak. Dulu diketawain sama guru saya, ini apa Gun ini kamu itu? Kok kotor-kotor ini banyak? Gak di ACC Pak saya. Ternyata sekian puluh tahun lagi ada itu biogas. Terus selanjutnya SMA saya ikut, kebetulan pernah mendapat juara 3 Pak, di Jawa Timur. Itu karena konsep ide Pak ya, membuat bahan bakar dari istilahnya itu urin. Bahan bakar urin itu amonia. Kalau Pak Dwi biologi, amonia rumusnya apa Pak Dwi? NH3 Pak Dwi ya. NH3 itu tidak mungkin bisa dibakar, karena sesuatu yang dibakar harus ada C-nya, karbon. Itu saya juga dilokkan juga sama guru saya, namanya Pak Idham Khalid. Saya sampai hafal itu ya. Tapi tetap saya ajukan dengan pembimbing yang lain Pak. Namanya beliau sudah meninggal dan alhamdulillah mendapat juara 3 waktu itu. Ini hanya apresiasi proposal waktu itu. Ternyata tahun ini sudah ada Pak bahan bakar amonia untuk, mungkin amonia tidak diartikan hanya kencingnya sapi atau urinnya hewan-hewan itu enggak, tapi bisa diganti zat amonia yang lain yang dikatalis dengan menggunakan unsur-unsur tertentu, senyawa tertentu sehingga muncul C-nya. Semakin banyak C-nya akan semakin mudah terbakar. Ya, coba C-nya yang ada di minyak tanah dengan C-nya yang ada di pertalite atau premium. Itu pasti berbeda kondisi C-nya. Nilai oktannya juga lebih tinggi. Akhirnya kemudahan untuk terbakarnya juga semakin cepat. Ya. Nah, Pak, saya bisa ngomong begini Pak, ya karena PGD bisa semua ya, Rama? Bisa semua. Bahasa Inggris apa lagi ya? Itu dia. Bahasa Inggris bisa semua. Itu ya. Apalagi matematika. Kalahkan Pak Sayin itu. Jangan kalah kamu ya. Beneran ini. Guru itu harus selalu di atas levelnya sendiri. Kalau sudah di levelnya sendiri, lihat temannya. Oh, Rama bisa gitu. Saya juga bisa. Gitu ya. Ya, seperti itu. Tidak apa-apa. Sekali lagi hal kecil itu jangan diremehkan ya. Tadi siapa yang pernyataannya Bu Lita? Pernyataan yang kecil kadang-kadang memang diremehkan teman-teman kita Pak. Itu iklim yang sengaja tidak membangun kita. Tapi jangan diambil hati ya. Justru yang remeh kecil itu tunjukkan untuk menjadi yang berkualitas. Apa sih kamu kok ngewedhu yang garap? Tiba endingnya jebret, dia masuk media koran. Jadi salah satu guru inspiratif di Kota Malang, atau paling tidak guru se-Muhammadiyah Kota Malang. Koncone lak ngelirik, oh tiba kamu dari tadi itu ngerjakan ini ya, membuat ini ya. Gitu loh, kadang-kadang seperti itu. Makanya jangan suka mendengar testimoni teman-temannya, apalagi netizen itu ya. Biarkan netizen berkata itu. Sama, nanti saya seperti setelah saya dari sini, oh ternyata Pak Kun gitu aja. Saya biarkan, tidak masalah. Yang penting saya nama itu di sini tetap thalabul ilmi, belajar sama-sama dimanapun, kapanpun, oleh siapapun. Saya tidak memandang bulu dengan profesor siapapun. Saya itu juga ingin belajar. Bahkan dengan anak-anak Pak, saya juga ingin belajar Pak. Karena saya juga punya anak, sehingga saya bisa belajar dengan anak itu. Bagaimana mengondisikan kondisi peserta didik ketika usianya. Nah, itu penting ya. Kalau materi PGSD dulu ya, PPDB ya, perkembangan peserta didik. Nek dosennya gurung duwe anak, coba percaya. Untuk waktu itu dosennya sudah punya anak ya. Jadi sudah memvisualisasikan putra-putrinya. Gitu. Ini soal anak tonggone, Pak. Karena belum tentu, Pak. Belum tentu punya putra itu bisa memvisualisasikan gitu. Karena kadang teorinya tidak sama. Apalagi kejiwaan. Ya, ini kan ilmu psikologi. Ini Bapak Ibu, 4 level ini Bapak Ibu harus mampu ya, tidak harus penuhi hari ini, dipenuhi tahun depan. Yang penting ada progres. Paling bawah adalah paling yang dasar. Semakin ke atas piramida ini adalah semakin level semakin tertinggi. Atribut yang di sini yang dimaksud itu sebenarnya ada penjelasannya Bapak Ibu, tapi tidak perlu saya jelaskan. Level yang tertinggi Bapak Ibu tadi itu Bapak Ibu ya, atribut ini bisa dikonsumsi oleh siapapun. Jadi Anda tidak hanya sebagai user, tapi developer. Jadi teacher itu kan panggilan profesional ya, guru itu. Tapi selain itu, nah Bapak Ibu silakan. Atribut apa yang akan Bapak Ibu tempel di Bapak Ibu? Namanya brandingnya apa itu? Ya enggak?
Saya yakin di SD Muhammadiyah ini, di S3 As-Salam ini, salah satu atau semua Bapak Ibu pasti punya atribut nanti. Dia punya spesial. Katakan Bapak Ibu punya spesial di bidang ini, nanti ditularkan dengan kelompok kecil atau group discussion. Atribut ini akan menjadi mencolok ketika didukung oleh sistem manajemen, Pak Manajer, Pak Sain. Pak, tolong ini di apa Bapak Ibu yang ini? Dengan mana caranya Pak? Apapun. Boleh pakai konten channel, boleh pakai konten flyer dan seterusnya. Sehingga akan ter-up oleh masyarakat itu. Minimal Bapak Ibu wali murid melirik, sekolah ini seperti ini gurunya. Justru kalau sekolah tidak seperti itu Pak, dia akan tenggelam meskipun sudah lama berdirinya. Beneran. Dia akan tahu dan akan bercerita kepada tetangganya, saya SD itu sekarang tidak bagus, saya tak kesana aja sekarang bagus kok gitu. Biasanya gitu Pak. Dari mulut ke mulut itu lebih tajam ternyata. Karena yang sekolah tetangga-tetangganya Pak. Konsumsi kita bayar kita itu yaitu tetangga gitu. Kalau tidak salah itu benar. Akhirnya terjadi penurunan ini dan seterusnya. Kalau kita bisa stabil di dalam katakan meng-up apa yang sudah kita punya meskipun kecil ya, senajan ngomong cilik tapi ojo diremehkan. Sama seperti kalian tidak boleh meremehkan sumber yang penghasilnya kecil ya. Jangan diremehkan. Justru itu yang bikin barokah ya. Nanti gajinya 5 juta per bulan. Jadi apa? Kadang-kadang lewat dong. Karena kenapa? Anda utang KPR katakan seperti itu. Ya Pak ya, lewat gitu ya. Tapi kalau gajinya kecil, katakan 500 ribu, awet itu. Tidak punya tanggungan utang. Sampai nyindir aku. Jangan gitu Pak, sama Pak Dwi ini sudah berpenghasilan di atas rata-rata. Apaan? Amin, diamin ya. Dimanapun Pak Dwi itu atributnya macam-macam. Jadi kalau rezeki itu saku kanan kiri atas bawah itu tidak cukup sebenarnya kalau diisi. Beneran. Coba Pak Dwi artikelnya masuk ini dapat income dia. Dibaca orang dapat income. Seterusnya itu Pak Dwi sebenarnya. Anda mau atribut yang mana? Ada koran radar Malang ya. Di situ ada kolom opini, nulis. Nah, itu dapat lumayan 150. 150 ping. Nah, lumayan. Nulis lagi nanti di radar yang gratis kita dapat di opini dapat income lagi. Nah, biasanya gitu, kita disuruh memberikan nomor rekening ya. Nah, di situ masuk. Sederhana. Ini loh kamu foto, terus kamu berikan opini, jadi tuh lumayan dapat bahan, makanya sekarang kan nanti foto. Monggo silakan difoto enggak apa-apa. Jadi bahan nanti atau pinjam filenya Pak Daus nanti. Pak, carikan angle yang bagus nah gitu. Silakan buat judul headline yang menarik. Jadi duit itu nanti. Pak, kok saya ngomong duit itu dari tadi? Bukan berarti money oriented, Pak. Tapi kita berusaha menanamkan ini salah satu menjadi jiwa wirausaha juga. Jadi guru itu ya nek bisa kayak gitu malah bagus. Karena ini PPG juga Pak, PPG juga sekarang juga berbasis kewirausahaan. Rata-rata siswanya itu ada namanya daily activity yang mana setiap hari apa itu ada konten untuk berwirausaha anak-anak itu. Mulai dari membuat sampai membeli, sampai menjual itu. Boleh dijual antar temannya, boleh atau sampai keluar itu boleh Pak. Sehingga sekolah-sekolah juga punya produk unggulan gitu. Barangkali nanti dengan ide ini Pak Sain mau membuat ide unggulan apa yang terinspirasi dari karya Bapak Ibu sehingga siswa-siswa itu membuat diperbanyak. Nah, sederhana Pak, itu dijual. Katakan event Ramadan ini membuat masakan ini nanti dibuat apa gitu. Monggo, intinya banyak sekali peluang. Mumpung Bapak Ibu masih muda, masih kuat. Tidak usah saya jabarkan, nanti dibaca sendiri karena jam 10. Ada sedikit yang akan saya ceritakan di sini Bapak Ibu. Ini beberapa sekolah yang ada di wilayah luar, mudah-mudahan ini bisa jadikan panduan gitu ya. Ini di Cina Bapak Ibu ya. Ini kalau tidak salah tahun 2000-an lah, belum sampai 2010. Sudah menggunakan teknologi ini. Kalau sekarang teknologi itu dinamakan komputer desktop Bapak Ibu.
Nah itu ya, komputer desktop. Sekarang sudah banyak Bapak Ibu. Komputer desk ada, ditempel di papan ada. Jadi tinggal detail aja gitu. Di Malang ada ya? Sudah ada ya? Sudah pernah melihat di Malang? Silakan ke wali kota ada itu. Ke kantornya Bapak Wali Kota ada. Beberapa rumah sakit juga ada. Di bank juga ada. Apakah Anda puas? Puas. Itu loh, kayak gitu loh. Ini langsung pakai touch pen yang bisa dimanfaatkan gitu ya. Jadi gurunya enggak bawa ini Pak, enggak bawa laptop gitu, langsung. Nah, silakan. Tuh Pak Sain sudah mikir itu tahun Pak depan. Sain, insya Allah bisa Pak Sain. Sebagai kelas percontohan barangkali gitu lah. Ini rame-rame Pak, rame-rame tahun awal-awal tahun Kurtilas itu, kurikulum 2013 itu. Pakai ini. Mikir kurikulum aja saya bingung Bapak Ibu guru itu. RPP-nya ya apa, evaluasinya ya apa, kok gopo ini gitu. Sama ya pakai Windows Player dan seterusnya. Sama, hanya custom saja, ditempel saja gitu. Kalau di kita dimudahkan dengan pakai ini LCD karena lebih murah, jatuhnya lebih murah. Kalau pakai multimedia speaker yang ditanam, katakan yang permanen itu juga lebih murah. Saya skip ya, nanti bisa di. Kalau misalnya di tampilan Bapak Ibu HP Android-nya terlalu besar, diklik satu kali saja nanti menyesuaikan layar Bapak Ibu semua nanti itu. Nah ini versi yang manualnya mendampingi ya. Tapi kalau luring sekarang nggak boleh kayak gini Pak ya. Nggak boleh megang, nggak boleh bersentuhan bajunya itu. Saya sebenarnya harus alumni mahasiswa saya Pak, PGSD itu Pak, juga pernah mengajar di Taiwan, di Cina itu, sama pernah menggunakan seperti ini. Tapi saya tidak lupa tidak menanyakan dokumentasinya, karena suka mengajar. Tak tahu Rama siapa namanya teman. Saking asiknya mengajar di sana, saya sampai sekarang baru lulus dia. Nah, itu telat Pak, gara-gara keasikan mengajar di sana itu. Nah itu ya. Macam-macam lah, silakan nanti aplikasinya dipakai apapun boleh. Jadi kalau bahasa Inggris ini apa ini, Bu Ridia? Namanya apa ini? Kalau bahasa Inggris, ayo. Hah? Selepas mahir dengan lain, murid-murid menggunakan alat didik berpandukan gerak didik dengan teknik yang betul selepas dibimbing oleh guru. Saya skip ya Bapak Ibu. Sama yang pakai PowerPoint ya. Masih 2007 PowerPoint-nya. Ini LCD ya. Tapi Bapak Ibu ini mengkolaborasikan. Paham ya? Pakai animasi. Seolah-olah beliau itu touchscreen. Bisa enggak kayak gini? Ini kita bedakan nanti itu. Atau gini gitu. Nah. Ya. Ini kemarin saya praktekkan, ya bukan kemarin, tahun 2017 saya praktekkan di SD Telogomas. Karena keterbatasan ya, meskipun di kota ya. Ya akhirnya saya pakai ini. Klik saja, sentuh saja, nanti akan keluar gitu. Itu, nanti silakan aja. Ya. Kesimpulannya, kalau kita tidak punya teknologi yang tidak bisa dihadirkan di kelas, kita bisa mensiasati pakai apapun. Nah, seolah-olah touchscreen, dijunjung. Silakan. Itu ya. Ini ya. Silakan ini jadi
bisa dikembangkan gitu. Silakan. Jam 11 kurang kalau saya kan ini oke ini Iku langsung pelatihan nih sampean mau. Mari aja. sudah ya Bapak Ibu. Sama dia, sama kan? Masih pakai LCD kan ya dia? Kalau sudah pernah melihat ini nama aplikasinya apa? Kalau sekarang tuh mirip seperti Wondershare Quiz Creator. Nah, kalaupun pernah membuat itu mirip ini nanti. Bisa dikemas seperti itu. Coba dalam Saya punya ini? Nah, ini saya tidak tahu kok bisa ini ya mereka. Apa caranya? Apa? Kok bisa ya? Ada yang tahu? Padahal dia pakai papan putih disorot dengan LCD tapi warna berubah itu warnanya. Dan sesuai dengan tidaknya itu sesuai dengan anaknya itu. Jadi dia tidak menggunakan kesan dot lagi di klik gitu tidak, tapi menggunakan goresan penanya itu. Gimana ya caranya? Kamu pernah melihat Mario Teguh ya itu ya? Pernah ya? Pakai pad itu ya? Jenis itu nanti. Hanya ini aja dikembangkan ke touchpad-nya yang sinkron dengan Bluetooth. Ini sama ininya, aplikasinya. Sudah wis. Dimanapun bidang yang digambar akan tervisualisasikan di sini. Itu. Atau Bluetooth atau wireless. Itu. Oke. Nah kita akan coba ini yang free platform untuk sesi kali ini namanya Meet App Inventor. Yang akan saya tawarkan selanjutnya Office 365. Sudah mengenal? Belum? Saya menggunakan presentasi ini menggunakan Office 365. Tidak lagi PPT. Ya. Atau pakai platformnya Google. Google lagi Pak, Google lagi. Suatu saat Google akan gitu. Tahu ya, Yahoo ya. Yahoo sekarang tutup. Suatu saat Google apakah seperti itu? Nah, kita tidak tahu. Nah, perusahaan besar ini. Oke, silakan Bapak Ibu bisa memanfaatkan itu semua. Kita belajar satu-satu dulu. Yang Meet App Inventor ya Bapak Ibu. Yang ini Bapak Ibu ya. Nah, ini yang sebelah sini tuh 365-nya. Ini App Inventor-nya yang kita kolaborasikan hari ini. Cuma kendala yang pertama Bapak Ibu adalah ini biasanya tidak bisa di ekspor ke HP iOS. HP iOS kelemahannya itu. Tapi yang lain-lainnya insya Allah banyak kelebihannya. Jadi kalau Bapak Ibu memilih suatu platform selain free, cari dulu kebermanfaatannya, kebaik-baikannya. Yes. Mungkin pengembang ini akan mengembangkan agar bisa diekspor ke iOS seperti itu. Ya, kita coba aja ya Bapak Ibu. Langsung praktek direct instruction ya Bapak Ibu. Langsung praktek saja. Nah, kita ekspor pun pakai QR code nanti tidak apa-apa. Langsung saja ya Bapak Ibu. Bagi yang tidak bawa laptop tidak apa-apa, disimak saja. Atau yang punya HP bisa akses di sini juga. Minimal mengenal menu-menunya, minimal itu. Bapak Ibu itu ya Bapak Ibu. Ini sebenarnya link materi ini saya share ke siapa Pak? Ke Pak jenengan Pak ya, nanti ke Pak Sain gitu aja ya. Boleh. Tuh.
Set. Oke Pak Dwi, nah itu linknya itu sudah saya kirim materinya, dan ini lebih praktis Bapak Ibu. Sama Bapak Ibu merekam, masukkan di sini, materi dibuat di sini, buatnya tidak sampai 10 menit selesai. Yang penting materi sudah ada. Cep, kirim linknya selesai. Gitu. Oke, pakai Meet app Inventor ya Bapak Ibu. Oke. URL-nya di sini ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin mengklik yang lebih tidak spesifik, bisa pakai Google ya. Gini aja. Meet Inventor, ketemu nanti. Ya. Sudah? Yes. Ada yang sudah pernah mencoba ini? Bapak Ibu? Belum ya? Baik, kalau belum kita belajar sama-sama. Sama, saya juga belum pernah mencoba sampai detail. Jadi kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Aplikasi ini bisa digunakan sebagai aplikasi kalkulator, bisa untuk lampu otomatis, bisa mengendalikan jarak jauh, bisa seperti itu. Atau membuat aplikasi katakan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu guru untuk membuat bahan ajar, gitu ya. Saya ngomongnya bahan ajar ya, bukan materi ajar. Kalau materi ajar ya, Bapak Ibu sudah menyiapkan sesuai dengan level kelasnya. Ya, kalau bahan ajar ini nanti mau monggo di custom sedemikian rupa sehingga menjadi suatu perangkat ya. Perangkat lengkap di sini. Oke, kita langsung saja. Tampaknya Bapak Ibu harus punya akun Gmail yang aktif biar langsung bisa mengakses gitu ya. Yang pertama adalah Bapak Ibu buat akun dulu. Silakan Bapak Ibu create itu nanti Bapak Ibu bisa masuk di Google-nya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah menyiapkan Gmail-nya, dan email ini sakarep istilahnya, terserah Bapak Ibu semua. Do